menjajakan diri. Tidak ada kepuasan di dunia mah. Mau sampai kapan? Saudara kayak minum air laut, tambah minum tambah aus, tambah minum tambah aus. Aus, kasih minum air laut. Ya garam melulu, aus lagi. Aduh aus, minum lagi air laut, sampai kembung. Hanya Yesus yang memuaskan. Yang ketujuh, kita mau melihat karena Daud itu lambang Yesus. 2 Samuel pasal 5 ayat 1. Nanti yang kita akan baca itu ayatnya yang ke-6. Kita lihat dulu ayat 1. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Hebron artinya persekutuan. Seperti saudara bersekutu sekarang, itu persekutuan. Dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. 2. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkau yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalikan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. 3. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, yaitu Raja Daud. Mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan, kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Jadi sebelum diurapi, jadi Daud diurapi 2 kali. Oleh Samuel sekali, oleh tua-tua nih 2 kali. Saudara akan diurapi 2 kali. Yang pertama ketika saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang kedua nanti ada hujan akhir di mana urapan Allah turun, sudah diurapi 2 kali. Ayat keempat. Daud berumur 30 tahun, sama persis Yesus kerja. 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja 40 tahun lamanya ia memerintah 5. Di Hebron ia memerintah, bukan di Yerusalem, di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan dan di Yerusalem baru ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Itu latar belakangnya. Yang kita mau lihat ayat 6. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus. Yebus itu tinggi-tinggi badannya. Gede-gede. Penduduk negeri itu, mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Nggak bisalah kamu malah masuk ke sini mah. Orang-orang buta kami dan orang-orang timpang kami akan mengenyahkan engkau. Kami nggak usah keluarin bala tentara. Coba diremehkan begitu. Maksud mereka Daud tidak sanggup masuk kemari. Itu maksudnya mereka menghina sama Daud. Berikut. Tetapi Daud merebut kota kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Dia rebut dan dikasih nama kota Daud. Tahukah saudara bahwa saudara, Yesus itu dihina dulu. Ya, engkau disalib. Kalau engkau berkuasa turun dari salib, ya engkau disalib sama orang jahat. Kalau engkau nggak salah, masa sih disalib? Masa ditelanjangi? Masa kamu dicemeti? Waktu dia dipukul, coba nubuatkan siapa yang pukul. Dia di mahkota duri, dihina. Petrus cabut pedang. Waktu di Taman Getsemani. Sarungkan pedangmu. Jangan main pedang.
Apa aku tidak bisa turunkan 12 legiun dari sorga membela aku? Bisa. Tahu saudara yang menyanyi di waktu Natal, di gembala-gembala, itu bukan malaikat biasa, bala tentara surga. Ayo, yuk kita lompat dulu ke Lukas. Lukas 2 lagi. Lukas lagi yang nulisnya. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar apa? Bala tentara, bukan malaikat nyanyi, bukan penyanyi singer, no. Bala tentara. Sebab rajanya yang lahir. Yang memuji Allah. Jadi karakter saudara, kalau saudara suka nyanyi memuji Tuhan, apa solo, apa duet, apa kuartet, apa grup, saudara adalah bala tentara Allah. Karena kita memuji Raja kita. Kita dianggap remeh sama dunia. Nggak apa-apa. Nanti kita rebut. Dan akan disebut, ini kota Daud, ini kotanya Yesus. Saya ingin, ini cita-cita saya ya, di hati saya nih. Dalam bulan puasa ini, saudara berdoa khusus tiap hari. Saya tidak akan tentukan waktunya berapa lama. Saudara doa khusus saja. Untuk orang-orang, saudara-saudara kita, kaum muslim. Supaya lambat atau cepat, dengan cara bagaimana mereka bisa ikut sama-sama kita di sorga. Diselamatkan oleh Yesus. Mungkin tidak pernah ada di beban bahu saudara untuk mendoakan mereka. Ini negara muslim terbesar di dunia loh. Agama Islam terbesar itu ada di sini. Apa Tuhan mau pakai hanya yang bertato saja? Kita bisa. Saya ingin saudara berdoa khusus 30 hari. Hanya untuk saat itu saja. Saudara-saudara, berbisik cukup. Sendiri sebelum tidur, bangun pagi lagi, saudara sisipkan doa. Tuhan, selamatkanlah mereka. Selamatkan mereka. Aduh, apalagi saya kemarin lihat orang digilas truk di depan saya. Aduh, Tuhan. Teman saya penginjil, dia ke Aceh. Saya sampai sekarang belum pernah lihat Aceh. Belum ada perintah dari atas. Pak, saya jalan Pak. Berkilo-kilometer Pak. Mayat di sini Pak. Mayat ditumpuk Pak. Mayat. Bukan itu begini, tumpuknya begini. Mayat tumpuk. Puluhan ribu Pak. Dan saya nangis Pak. Dia nangis. Karena mereka mati tanpa Kristus Pak. Makanya malaikat bilang, buat apa kamu lihat Yesus ke sana, naik ke langit, melongo begitu? Dia yang naik akan turun dengan cara yang sama. Waktu kita perjamuan Tuhan, ingat, inilah tubuhku, inilah darahku. Makanlah seberapa banyak kali kamu makan, minum seberapa banyak kali kamu minum. Untuk memperingati kematianku, sampai aku datang kembali. Pasti dia datang.
Nah, selama dari sekarang sampai dia datang, harapkan mujizat. Harapkan mujizat. Harapkan mujizat. Yang dikerjakan oleh jemaat di akhir zaman akan lebih mulia, lebih megah daripada yang pertama. Rumah Tuhan yang terakhir akan lebih megah. Ini yang saya mesti lihat perbedaannya. Gereja pertama, dia jual tanah. Jual tanah, jual tanah, jual tanah, jual tanah, jual tanah. Kasih untuk penginjilan, kasih untuk hamba Tuhan. Di kaki rasul-rasul, kasih semua, kasih semua, kasih semua. Sekarang lain. Sekarang beli tanah. Almarhum Tante Lai Chin Song, dia nasihati anaknya, Saudara Lai Kuo Siung, almarhum juga. Siung, untung jualan bata berem. Jangan jual bata merah. Kenapa? Sebab bata merah dibikin dari tanah. Kan kita asalnya dari tanah. Sama aja kita menjual diri sendiri. Jangan bisnis apa aja. Tapi jangan jual bata merah. Tentu itu kepercayaan, keyakinan dia. Sebab kalau bata merah itu kita cat hitam jadi bata hitam kan. Tapi Yesus bilang begini, jangan kamu mengasihi dunia ini. Ini yang terakhir ya, 1 Yohanes 5 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Gampang kalau ayatnya sampai di situ. Janganlah kamu mengasihi dunia, udah. Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang, saudara dan saya kan orang. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa. Jangan cuma melongo Yesus naik ke sorga. No, kamu mengasihi dia apa tidak? Maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sederhana tapi pedasnya luar biasa Yesus. Tulisan ini Yohanes 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Keinginan daging kelihatan. Nafsu makan tidak diatur makan. Nafsu makan nggak ada ukuran. Menikah yang hamil bukan istri, suami yang hamil. Keinginan mata kelihatan. Yang nggak kelihatan keangkuhan hidup. Sombongan nggak kelihatan. Bukan berasal dari Bapa. Ada 3 S yang akan menghancurkan gereja. Seks, satanisme. Seks, satanisme. S yang ketiga apa nih? Jadi lupa. Tadi udah ingat. Seks, satanisme, sadisme. Sadis.
Saya lihat dengan mata saya sendiri, pencuri dipukulin. Di tempat yang ramai dia mencuri. Ketahuan teriak orang. Itu pencuri lari di belakang saya. Badannya gemuk. Jadi dikejar. Yang kecurian kan bukan orang yang ngejar. Yang kecuriannya di sana. Jauh. Tapi orang ngejar pukul, tidak ada belas kasihan. Pukul. Pukul. Aduh. Itu keangkuhan hidup. Ingin beli tas mewah, ingin beli pakaian mewah, ingin beli mobil mewah, jual diri. Ini sekarang lagi ribut di Indonesia. Sekarang orang Jepang perempuan tidak mau kawin. Buat apa kawin? Capek-capek punya anak. Lebih baik dipiara bos-bos. Bos ini, bos itu, bos ini. Kita digaji, dapat duit sekian setiap bulan. Mewah-mewah hidup. Itu yang disebut keangkuhan hidup. Jadi kenaikan Tuhan bukan kenaikan Tuhan kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Saya ingin saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari pemain musik.